Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Terima kasih buat semuanya yang selama ini sudah hadir, yang sudah selalu support channel Dimensi Mimpi, yang selalu komentar di video setiap kali Dimensi Mimpi upload. Makasih banget semuanya atas supportnya. Dan kali ini absen dulu dong seperti biasa ya, kayak ada dari Kak terus ada dari Kak Hani Bekasi, terus ada juga dari Kak Rini dari Surabaya ya, dan masih banyak yang lainnya nih. Buat kalian yang baru hadir di sini, yang baru nemu channel ini, absen dulu dong di kolom komentar di bawah ini biar saya di sini makin kenal dekat dengan kalian semua ya. Oke, dan masih dengan yang sama ya, di video kali ini saya akan melanjutkan cerita dari Si Danyang Lembah Jengges, dan sekarang sudah sampai di part keempat. Nah, buat kalian yang baru hadir, yang baru datang, saya sarankan untuk terlebih dahulu menonton di part sebelumnya, karena biar kalian paham akan alur cerita di part kali ini. Dan buat kalian yang sudah nggak sabar untuk menunggu kelanjutan dari cerita Si Danyang ini, kita akan lanjutin lagi di video kali ini. Oke, sudah siap semuanya? Sudah pasang posisi badan kalian semua? Sudah siapkan camilannya? Kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Kemunculan sang wakil. Tubuh warga pendatang baru itu bergetar hebat tatkala dirinya melihat ketiga orang di hadapannya sedang berdekatan dengan pocong. Namun bukan itu yang ia takutkan. Pocong yang ada di hadapannya benar-benar seperti anjing peliharaan. Di lehernya terdapat sebuah tali berwarna hitam lalu melilit kuat ke bagian leher. Siapa kalian? Aku Kimali. Aku bersama dengan dua orang saudaraku sedang mencari seseorang yang bernama Raden Artonegoro. Sepertinya dia sangat terkenal di desa ini. Apakah kau tahu di mana letak rumah dari Raden Artonegoro itu? Warga pendatang itu hanya terdiam. Keringat dinginnya mulai turun perlahan dari ujung rambut hingga membasahi bagian wajah dan berujung kepada bagian dagu. Sesekali dirinya menelan ludah sendiri karena tidak bisa menahan rasa takut yang terbalutkan akan kengerian terhadap orang-orang aneh yang ada di hadapannya. Tangannya mencengkeram kuat bagian daun pintu. Kimali memperlihatkan pergerakan warga tersebut. Dia kemudian tersenyum ke arah seorang warga yang tidak menyebutkan namanya. Lambat laun, senyuman dari Kimali justru membuat tubuhnya kembali bergetar. Jika satu langkah kakimu memasuki rumah, maka pocong ini bisa saja merasuki tubuhmu dan kau akan menjadi peliharaanku selanjutnya. Jelas Kimali. Warga tersebut melepaskan tangannya yang menempel ke daun pintu. Dia kini berhadapan dengan maut jika tidak menjawab dengan jujur terkait keberadaan dari rumah Raden Artonegoro. Katakan, di mana rumahnya tuan? Tanya Kimali kepada seorang warga tersebut. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan bersujud tepat di kaki Kimali sembari memohon untuk tidak dilibatkannya dalam keinginan pribadi Kimali. Maaf tuan, saya pendatang baru di desa ini. Saya tidak tahu apa-apa. Tetapi saudara yang ada di sini mungkin akan mengenal siapa orang yang dimaksud oleh tuan. Kimali menengok ke arah belakang. Dia mendapati dua orang yang menjadi tamu dari desa tersebut hanya mengangguk paham seperti menyetujui langkah yang akan diambil oleh Kimali. Kalau begitu, apakah nyawamu berharga? Jangan tuan, jangan ambil nyawaku. Ampuni saya tuan, saya tidak tahu apa-apa. Bagaimana caraku untuk mengampunimu? Kimali kemudian mendekati pria tersebut. Dia kemudian menyentuh bagian kepala pria yang tampak dipenuhi dengan ketakutan. Apakah nyawamu cukup berharga untuk bisa menjadi pisau tak bernyawa? Pria itu mendongakkan kepalanya. Dia kemudian tenggelam dalam perkataan Kimali yang menginginkannya sebagai orang yang mampu memata-matai Raden Artonegoro dan juga keluarga lainnya. Aku siap menjadi pisaumu tuan. Jawaban yang bagus, anjingku. Pagi harinya, aku dan Mas Radian berangkat menuju sekolah. Kami berdua segera mempercepat langkah dan berpisah di persimpangan jalan. Saat aku melanjutkan perjalanan menuju ke sekolah, aku melihat Alia yang berangkat bersama dengan orang asing menggunakan sepeda motor milik ayahnya. Aku pikir orang asing yang membonceng Alia tersebut adalah saudara yang dimaksud oleh Alia yang berasal dari timur. Sesamanya di sekolah, Alia masih menunggu di depan gerbang. Dia bersama dengan saudaranya yang berasal dari timur seperti sedang menunggu seorang. Nah, kebetulan sekali, tuh anaknya.
ucap Alia sembari menunjukkan jari telunjuknya ke arahku. Aku hanya terdiam dengan berbagai kebingungan yang melandaku di pagi hari yang cerah ini. Dengan terpaksa, aku pun mendekatkan diri ke arah Alia. Namun, hal yang aneh justru terjadi sesaat sebelum aku melangkah lebih dekat ke arahnya. Aku seperti berada di ruang dan waktu lain. Aku hanya terdiam terpaku hingga membuat tubuhku benar-benar kaku untuk digerakkan. Dua orang yang berada di hadapanku menghilang dengan seketika. Lalu, kedua kakiku tampak seperti menyentuh air. Bersama dengan itu, hidungku mencium bau busuk dan anyir seperti bebauan darah yang pekat. Aku perhatikan kedua kakiku yang sudah merasakan basah itu. Dan ternyata... Astagfirullah, aku sedang berada di sebuah tempat yang hampir semua tempatnya terendam oleh air berwarna merah darah. Bau busuk dan anyir yang kecium ternyata berasal dari ratusan bangkai manusia yang terendam oleh air tersebut. Aku tidak tahu sedang berada di mana. Aku pikir ini berada di alam lain. Mungkinkah aku sedang melihat masa depan yang akan terjadi atau masa lalu yang nantinya terjadi? Tiba-tiba dari arah belakang, pundakku disentuh oleh sebuah tangan yang belum aku kenal sebelumnya. Aku langsung membalikkan badanku dan aku melihat dengan jelas seorang pria dengan tubuh yang tinggi lengkap dengan jas berwarna hitam serta topi layaknya mafia sedang berdiri sembari memegangi tongkatnya. Siapa kau? Selamat datang di Lembah Jengges, nak. Kamu sedang melihat tragedi di mana sebuah desa yang ada di timur ditenggelamkan oleh keserakahan manusia itu sendiri. Tanah menjadi lumpur, air menjadi darah, udara menjadi racun, dan pepohonan serta kehidupan lainnya terkubur dalam kebisuan hati-hati manusia yang menghitam. Aku belum mengerti siapa orang tersebut dan mengapa dirinya mengatakan banyak tragedi di sebuah tempat yang bernama Lembah Jengges. Pria tersebut tak lain dan tak bukan adalah Sang Wakil. Dia menamakan diri sebagai Sang Wakil di hadapanku. Aku adalah Sang Wakil. Sang Wakil? Aku belum melihat dengan jelas wajah dari orang yang menyebutnya Sang Wakil tersebut. Akan tetapi, tidak berselang lama, aku mendengar tangisan dan teriakan orang-orang. Air yang membasahi kakiku dengan cepat menghilang. Kini, seluruh tanah yang menghampar sepanjang aku memandang berisi orang-orang yang telah terkapar tak berdaya. Mereka yang masih selamat terus menutupi hidungnya dengan tangan, bagaikan bahaya yang mendatanginya lewat udara. Beberapa dari mereka yang membuka kedua tangannya dan membiarkan hidungnya menghirup udara kematian tersebut langsung ambruk dengan seketika. Aku tak mengerti sedang berada di mana kali ini. Mengapa pandanganku benar-benar sangat aneh? Mengapa banyak orang yang mati dengan seketika? Apa yang terjadi dengan desa dan juga negeri ini? Siapa yang berbuat demikian? Tidak berselang lama, pundakku ditepuk dari depan oleh tangan yang begitu familiar. Alia segera menyadarkanku. Syah, kamu kenapa? Kok kamu ngeliatin om aku kayak aneh gitu? Tanya Alia. Aku baru sadar, ternyata aku berada dalam sebuah ilusi yang mengarahkan kepada dua sisi, entah kepada masa lalu ataupun masa depan. Akan tetapi, yang baru saja aku rasakan benar-benar terasa nyata sekali. Syah, kamu sakit? Enggak, Lia, aku gak apa-apa kok. Alia tampak bingung melihat tingkah anehku. Namun terlebih dari itu, orang yang disebut sebagai saudara Alia tampak tersenyum ke arahku. Jadi, kamu yang namanya Aisyah? Tanya saudara dari Alia. Benar om, jawabku dengan gugup. Namaku Batara. Aku adalah saudara dari Alia. Kebetulan Alia memberitahuku terkait keluargamu. Katanya kau putri bungsu dari Raden Artonegoro ya? Tanya Om Batara. Aneh, bagaimana dia tahu? Apa mungkin Alia sudah menceritakan tentangku kepada Om Batara? Jika apa yang dikatakan oleh Kiai Sukri bilang orang yang berasal dari timur sudah berada di desa. Namun, siapa orang tersebut? Apakah orang yang dimaksud oleh Kiai Sukri adalah Om Batara? Maaf Syah, sebelumnya aku sudah menceritakan tentangmu dan juga keluargamu kepada Om Batara. Katanya dia penasaran Syah dengan orang yang memiliki darah ningrat. Makanya aku ceritain tentang kamu. Benar saja, semua yang sudah aku perhitungkan terjadi. Alia tanpa sadar telah memberikan celah kepada orang-orang yang berasal dari timur untuk membocorkan tentang rahasiaku yang seutuhnya. Hanya beberapa orang saja yang tahu. Perihal aku yang berasal dari keluarga ningrat, aku belum menceritakan kepada siapapun kecuali dengan Alia. Atas apa yang baru saja terjadi, aku semakin takut untuk kembali menceritakan tentang keluargaku.
Sementara itu, di sekolah Mas Radian telah datang beberapa orang dengan menggunakan pakaian adat khusus. Mas Radian yang saat itu sedang bersama dengan orang teman dekatnya yang bernama Dito. Mereka berdua tampak memperhatikan gerak-gerik dan beberapa orang yang memasuki sekolahnya. Yan, sejak kapan sekolah kita kedatangan orang-orang yang pakai pakaian adat gitu? Emangnya sekolah kita kan ada acara khusus ya? Kok pakai segala mengundang orang-orang aneh gitu? Tanya Dito kepada Mas Radian. Aku kurang tahu Tok. Kan katanya kepala sekolah kita memang dekat dengan orang-orang seperti itu. Mungkin itu adalah teman-teman dari kepala sekolah. Mas Radian tampak merasakan ada yang tidak beres. Sedari tadi tangannya bergetar seperti menahan rasa takut. Tatapan matanya juga mengarah tajam kepada salah seorang dari mereka. Kring kring. Bel tanda masuk sudah berbunyi. Dito dan juga Mas Radian memasuki kelas. Murid-murid yang berada di luaran juga sudah siap untuk memasuki kelas dan menerima pelajaran dari guru. Di saat guru memasuki kelas, tiba-tiba tatapan matanya mengarah kepada Mas Radian yang kala itu sedang menyiapkan buku pelajaran. Radian, kamu dipanggil Bapak Kepala Sekolah. Katanya ada yang ingin menemuimu di sana. Siapa memangnya, Bu? Ibu tidak paham. Katanya masih saudaramu sendiri. Coba kamu ke sana aja. Mas Radian tampak gelisah sewaktu guru itu memintanya untuk menuju ke ruang kepala sekolah. Padahal setaunya saudara-saudara dari kedua orang tuanya sudah meninggal dunia akibat tragedi yang terjadi 15 tahun silam. Jikalau masih ada, itu adalah Mas Krishna dan juga Raden Surapto. Mereka berdua jarang menemui kedua orang tuanya dan sekarang masih berada di sebuah tempat yang disebut dengan nama Siti Pangaliran. Lantas, siapa saudaranya yang akan menemui Mas Radian? Apakah jangan-jangan orang tersebut adalah orang yang dikatakan oleh Kiai Sukri? Mas Radian pun melangkahkan kakinya untuk keluar kelas. Sebelum itu dia menatap Dito, teman dekatnya. Seakan-akan memberi pesan kepada Dito bahwa yang dimaksud oleh gurunya bukanlah hal yang sebenarnya. Dito hanya terdiam dalam keadaan hati yang penuh kebingungan. Dia masih belum menangkap pesan yang baru saja disampaikan oleh Mas Radian lewat tatapan matanya itu. Sebelum keluar kelas, Mas Radian mendekati guru tersebut. Dia kemudian mengatakan kegelisahannya kepada guru tersebut. Maaf Bu, sebelumnya saya dan keluarga tidak memiliki saudara. Saudara saya semuanya meninggal dunia, ucap Mas Radian. Guru itu hanya tersenyum. Dia seperti mengerti dan mampu memberikan jawaban atas pertanyaan yang menjadi pernyataan bagi Mas Radian. Siapa tahu mereka adalah saudara jauh. Saudara jauh? Coba kamu langsung ke ruangan kepala sekolah aja. Soalnya ada 2 orang di sana. 2 orang, Bu? Kamu mungkin mengenal orang tersebut. Mas Radian tersenyum. Mungkin kedua orang tersebut adalah Mas Krishna dan juga Raden Surapto. Kebetulan Mas Radian sangat rindu dengan keduanya. Mas Radian pun segera melangkahkan kakinya untuk keluar kelas. Kebahagiaannya benar-benar tergambarkan dalam raut wajahnya. Dia tidak sabar untuk menemui kedua pamannya tersebut. Ada banyak pertanyaan yang ia tanyakan terkait kemampuannya yang baru-baru ini dia dapatkan, seperti mampu melihat kematian seseorang. Dia juga ingin menanyakan bagaimana caranya untuk bisa mengendalikan kemampuan tersebut. Langkahnya benar-benar dipercepat. Dia seakan tidak sabar untuk melihat kedua wajah pamannya tersebut. Kini dirinya sudah berada di dekat ruangan kepala sekolah. Beberapa langkah lagi dia akan memeluk kedua pamannya tersebut dengan erat. Saat dimana Mas Radian mengetuk pintu, dari dalam terdengar suara dari bapak kepala sekolah untuk memintanya masuk. Masuk. Namun saat pintu tersebut dibuka, Mas Radian justru merasakan hawa yang aneh. Hawa kematian yang begitu jelas dan nyata hingga membuat bulu kuduknya merinding seketika. Tangannya mendadak menjadi lemas saat yang dia dapati adalah 2 orang asing yang sedang duduk dengan kaki kanan yang berada di atas kaki kiri seperti layaknya gambaran seorang mafia. Kedua orang yang katanya saudara jauh dari Mas Radian benar-benar memiliki perawakan yang sangat menyeramkan. Pintu kembali tertutup dengan sendirinya. Kini Mas Radian sudah berada di dalam ruangan. Dia melihat 2 orang dengan menggunakan jas hitam dan topi ala mafia sedang terduduk sembari membakar rokok cerutu yang asapnya mengepul ke seluruh ruangan. Sedangkan Pak Kepala Sekolah, wajahnya terlihat pucat pasi. Keringat dinginnya terlihat di bagian wajah dan menetes terakhir di ujung dagunya yang sedikit lancip. Jadi, kamu yang namanya Raden Rahardian Artonegoro, benar begitu Cak Ganteng? Tanya salah satu dari mereka. Kalian siapa? Tanya Mas Radian. Menunduklah dengan sopan, Raden Muda. Menunduklah dengan sopan, Raden Muda. Tidak sepatutnya kamu berkata seperti itu. Entah mengapa, tubuh Mas Radian langsung ambruk seketika. Wajahnya langsung tertunduk ke lantai seolah-olah sedang memberikan penghormatan sujud kepada kedua orang misterius yang memiliki aura kematian yang sangat besar.
Salah satu dari mereka mendekati Mas Radian sembari mengangkat dagu Mas Radian hingga dirinya mampu melihat kedua mata Mas Radian yang indah. "Kamu pemilik Pangaweruh, Cak Kanteng. Mata kamu bisa melihat nasib baik dan buruk manusia," ucapnya. Setelah sepulang sekolah, aku menunggu Mas Radian di persimpangan jalan seperti biasa. Akan tetapi sedari tadi Mas Radian tidak tampak batang hidungnya. Mungkin Mas Radian sedang bersama dengan temannya yaitu Dito. Tetapi mustahil bagi Mas Radian untuk berlama-lama, apalagi keadaan kedua matanya yang mampu melihat orang lain dalam keadaan yang tidak baik. Aku sungguh sangat khawatir dengan keadaan Mas Radian saat itu. Setelah 10 menit aku menunggu, dari kejauhan aku melihat seorang pemuda yang langka dan gerak-geriknya benar-benar tampak familiar. Dia adalah Mas Radian. "Mas, sini!" teriakku. Mas Radian yang mengetahui hal itu langsung mempercepat langkahnya. Tepat di saat Mas Radian sudah tiba, dia langsung menarik tanganku dan memintanya untuk cepat pulang ke rumah. "Mas, ada apa?" "Kita harus keluar dari desa ini." Aku pun melepaskan pegangan Mas Radian. Kami sempat berdebat terkait apa yang baru saja dikatakan oleh Mas Radian barusan. Apa maksudmu, Mas? Kita kan belum lulus." "Itu tidak perlu. Yang kita perlukan saat ini adalah keselamatan dari kedua orang tua kita." "Maksudnya, Mas?" "Mereka sudah ada di desa ini." "Mereka siapa?" Mas Radian terdiam sejenak. Dia kemudian memperhatikan kanan kiri sekitarnya, berharap apa yang dia sampaikan tidak terdengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. "Sang wakil." "Sang wakil?" "Benar, tadi ada 2 orang yang mengaku sebagai saudara dari bapak datang ke sekolahku. Aku kira mereka berdua adalah Mas Krishna dan Raden Surapto. Tapi kenyataannya bukan. Kedua orang tersebut berasal dari timur. Mereka mengatakan jika aku adalah orang yang dicarinya." "Orang yang dicari, Mas?" "Benar. Selain itu, mereka juga mengingat dengan jelas akan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh bapak dan juga ibu. Kita harus keluar dari sini. Jika tidak..." "Jika tidak apa, Mas?" "Malam ini akan banyak korban yang berjatuhan." Perkataan Mas Radian membuat tubuhku merinding seketika. Aku sesekali menengkuk air liur yang sudah tertahan di bagian ujung mulutku. Aku tak sadar jika apa yang dikatakan oleh Mas Radian benar-benar adanya. Apalagi saat Mas Radian menyebutkan kalimat sang wakil. "Ayo, kita harus cepat pulang." Kami berdua pun mempercepat langkah kami untuk segera pulang ke rumah. Sekarang, tujuan kami adalah bagaimana caranya agar bisa menyelamatkan kedua orang tuaku dan juga yang lainnya dari incaran orang-orang yang menyebutkan dirinya sebagai sang wakil. Setibanya di rumah, kami berdua langsung menemui ibu dan bapak. Kami pun langsung menceritakan terkait apa yang baru saja terjadi di sekolahan. Ibu dan bapak menyimak segala perkataan yang kami lontarkan. Ketakutan yang benar-benar tercurahkan membuat bapak dan ibu dalam keadaan yang membingungkan. Terlebih lagi kepada bapak, dia sama sekali tidak mengetahui terkait keluarganya yang berada di timur. Saudaranya yang ia ketahui hanyalah Raden Kuncoro. Selebihnya, kemungkinan besar telah tenggelam dalam catatan sejarah dan sekarang kembali lagi bermunculan seperti apa yang pernah disampaikan oleh Mas Krishna dan juga Raden Surapto. "Bagaimana ciri-ciri mereka berdua?" tanya bapak kepada Mas Radian. "Salah satu dari mereka memiliki penglihatan yang tajam, badannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, memakai topi layaknya mafia, dan orang yang sering menggunakan sarung tangan selalu bertumpu kepada tongkat," jelas Mas Radian. "Tongkat, Mas?" tanyaku. "Kau tahu sesuatu tentang itu, Syah?" tanya bapak kepadaku. Aku pun menghela nafas sejenak. Tampaknya ini akan menjadi pembahasan yang menarik terkait apa yang kami lihat dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Sewaktu di sekolah, aku menemui saudara dari Alia. Dia menamakan diri sebagai Batara. Namun sebelum itu, aku mendapatkan sebuah pandangan yang aneh. Pandangan yang aneh? Iya, aku melihat tragedi di mana sebuah desa yang ada di timur ditenggelamkan oleh keserakahan manusia itu sendiri. Tanah menjadi lumpur, air menjadi darah, udara menjadi racun, dan pepohonan serta kehidupan lainnya terkubur dalam kebisuan hati-hati manusia yang menghitam. Jelasku, bapak langsung mengingat akan sebuah tempat yang desanya terendam oleh sebuah bencana alam yang disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri. Jangan-jangan, kenapa pak? Dia adalah orang yang dimaksud oleh Raden Surapto. Dia adalah sang wakil, orang yang masih memiliki ikatan dekat dengan keluarga Brotoseno dan juga Pak Lingga. Ibu terkejut mendengar hal itu. Lagi-lagi, dendam lama belum juga terselesaikan. Mereka benar-benar telah mendatangi desa dan bermaksud untuk membalaskan dendam. Tetapi, dia memiliki ambisi yang berbeda, Pak, ucap Mas Radian. Ambisi yang berbeda?
Iya, kali ini mereka datang bukan hanya untuk membalaskan dendam saja, melainkan mereka ingin mengambilku karena menurutnya aku adalah sang Pangaweruh. Menurut Bapak, Pangaweruh sendiri adalah sebuah kemampuan yang langka. Selain mampu melihat kematian seperti apa yang dikatakan oleh Mas Radian, si Pangaweruh juga memiliki sebuah penglihatan terkait nasib baik dan buruknya seseorang. Tidak heran jika orang-orang yang berasal dari timur berkeinginan untuk mengambil Mas Radian karena memiliki kemampuan yang melebihi batas wajar manusia normal. Namun bapak dan ibu mencoba untuk menenangkan keadaan. Mereka berdua tidak ingin jika tragedi yang sama akan terjadi lagi begitu cepat. Karena itulah, untuk menghindari tragedi yang sama, bapak akhirnya meminta bantuan kepada Kiai Sukri untuk bisa membentung serta menghalau orang-orang yang berasal dari timur dengan dua ambisi yang berbeda, yaitu dendam dan juga misi penculikan Mas Radian. Tiba saat malam hari, seorang warga keluar dari rumahnya. Mereka berniat untuk mencari angin dan merasakan udara segar di sekitaran rumahnya. Namun, saat dirinya sedang berjalan-jalan di dekat rumahnya, tiba-tiba ada angin besar yang menabrak tubuhnya hingga hal yang mengerikan pun terjadi kepadanya. Tenggorokannya mendadak menjadi kering, matanya langsung memerah. Dari mulutnya keluar cairan berwarna kuning seperti menandakan adanya kerusakan bagian dalam tubuhnya. Warga tersebut meninggal dunia karena hal tersebut. Di tempat lain, Irham dan juga Rosikin, dua warga yang sempat membuat heboh para warga sedang berjaga-jaga di sekitaran pos ronda. Mereka berdua tiba-tiba merasakan hawa merinding yang kuat tatkala 3 orang warga asing yang mengenakan pakaian serba hitam melewatinya. Irham dan Rosikin yang kala itu sedang bermain catur langsung terdiam. Mereka berdua pun langsung menengok ke arah 3 orang warga asing yang melewatinya tanpa menyapanya. Dengan tegas, Irham dan Rosikin pun segera menghentikan ketiga orang tersebut. "Maaf tuan-tuan, kalian mau kemana? Kalian bukan warga sini kah?" tanya Irham. Salah satu dari ketiga orang tersebut hanya tertawa. Dia kemudian menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Irham. "Kami ingin mencari rumah dari Raden Artonegoro. Bisakah tuan-tuan ini menunjukkannya kepada kami?" Maaf, kami tidak bisa menjawabnya sebelum kalian bertiga memperkenalkan diri kepada kami. Siapa kalian sebenarnya?" ujar Rosikin. Bersama dengan itu, angin yang semula tenang kini berhembus dengan kencang hingga menusuk ke bagian tulang Rosikin dan juga Irham. Keduanya benar-benar merasakan kedinginan karenanya. "Kalian ingin tahu siapa kami sebenarnya?" Salah satu dari mereka pun membuka topi mafia yang dikenakannya. Dia kemudian menunjukkan sesuatu yang berasal dari kantong jas hitamnya. "Tuan, apakah jantung manusia ini bisa dimakan?" tanya pria tersebut sembari menunjukkan jantung manusia yang masih berdetak. Kau siapa?" Irham dan Rosikin pun mundur ke belakang hingga keduanya terjatuh karena terkejut melihat jantung manusia yang berasal dari kantong jas hitamnya. Secara perlahan, orang tersebut berjalan ke arah Irham dan juga Rosikin. Dia kemudian menyebutkan namanya tepat di hadapan Irham dan Rosikin. "Perkenalkan tuan, namaku Raden Sengkuni." Dan itulah teman-teman ceritanya. Mohon maaf banget saya harus akhiri dulu sampai di menit sekarang, karena kita akan lanjutkan ceritanya di video selanjutnya. Nah, buat kalian yang penasaran akan kelanjutan dari ceritanya, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Dimensi Mimpi. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih atas support kalian semua. Dan seperti biasa, untuk sekarang saya mohon izin pamit dulu dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup hanyalah ilusi.